Jadi ini ya, ini bekas dari nih, bekas dari dapur. Jadi masih ada akar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alfian Candela, dan pada video saya kali ini saya akan menanam kangkung yang bekas dari dapur rumah ya. Jadi seperti ini kangkungnya. Jadi kangkung-kangkung ini sisa dari dapur ya. Sisa dari dapur. Saya lihat masih ada akar dan batangnya masih segar. Jadi saya akan tanam di pekarangan kebun saya juga, tetapi dekat sumber air, karena kangkung ini sangat senang sepertinya ya dengan kondisi tanah basah atau tanah-tanah yang berdekatan dengan air. Jadi ini ya, ini bekas dari nih, bekas dari dapur. Jadi masih ada akar dan batang-batangnya juga masih segar. Jadi sayang sekali ya kalau dibuang. Ini bisa kita tanam lagi. Nih, masih ada akarnya. Bisa kita tanam lagi di nih lahan-lahan yang ada sumber-sumber airnya. Jadi di bawah lereng nih, ini ya, di bawah lereng ini saya akan tanam kangkung, tapi saya harus bersihkan dulu ini. Setelah saya bersihkan, baru saya akan tanam kangkung yang sudah berakar ini, yang ada akar-akarnya ini, maksudnya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk menanam kangkung hasil dari sisa dapur, buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan komentar jika ada saran, kritik ataupun masukan buat perkembangan channel saya, dan juga subscribe serta bunyikan loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputaran pertanian ataupun tanam menanam. Oke, langsung saja kita tanam kangkung sisa hasil dari dapur. Oke guys, ini sudah kita bersihkan lahannya ya. Saya tidak videoin karena saya tidak bawa tripod yang berdiri. Nih, sudah saya bersihin. Jadi perjalanan saya ke sungai kecil ini bisa aman, tidak terkendala. Ini sudah saya bersihin gulma-gulma yang mengganggu perjalanan menuju sungai kecil. Nih sungai kecilnya. Jadi rencananya kangkung saya tanam secara organik aja ya. Ini kangkungnya saya akan tanam di sungai kecil ini biar dia tumbuh subur. Jadi langsung saja kita tanam. Oke, sebenarnya kangkung ini tanaman yang sangat unik ya. Tanamannya sederhana saja sebenarnya cara menanam. Kalau saya sih tinggal timbun begini aja ya. Dia pasti akan tumbuh sendiri. Nah, langsung saja tanam begitu. Kalau yang nggak ada akarnya, taruh saja seperti itu. Nih, ini ada akarnya, langsung saja ditanam begini. Nah, seperti menanam padi. Nah, kita cari yang berakar-akar dulu ya. Yang berakar bisa kita tanam lagi seperti ini. Timbun saja langsung. Tidak tertimbun juga tidak apa-apa, yang penting dia sudah terkena air. Tapi lebih bagusnya ya, ini ada sungai kecil, kita tumpah saja di sini supaya enak kita ngambilnya. Ini ya, nih kita buka dulu ikatannya.
kita rapikan dia di sini supaya dia rapi. Nih, kita atur saja begini, dia akan tumbuh sendiri. Pengalaman saya pernah menanam di kolam ikan ya. Di kolam ikan itu sangat subur sekali. Saya taruh saja begitu saja, dia menjalar dan tumbuh subur. Oke, saya tanam, ditancapkan saja seperti itu, ditancapkan lagi seperti itu. Masih ada lagi, kita tancap lagi di sini. Iya, semoga subur. Oi, semoga subur. Ini lagi kita tancapkan lagi di sini. Iya, tancapkan lagi. Jadi jangan ada sisa, jangan gulma-gulma yang kita tanam, kangkung yang kita tanam, tanaman air. Karena kangkung-kangkung ini bisa kita buat untuk sayuran tambahan jika kita nginap di kebun. Yang seperti ini ya, yang akarnya kecil-kecil, bisa kita tebar saja di situ. Nanti juga dia akan tumbuh sendiri. Nah, yang seperti ini kita tancapkan lagi, dikasih tanah. Nah, ini boleh juga kita bersihin dulu ya. Nih, susah. Ini ada batang pisang, masukkan saja di batang pisang. Ini yang begini-begini kita lempar saja di situ. Biar dia subur nantinya. Ini tidak ada akarnya, tanam saja di sana. Semoga dia bisa subur. Dan ini biarin aja di sini. Kita ambil dulu sedikit, kita rapikan, biarkan dia tumbuh sendiri nanti di sini. Ini kita coba tanam di atas situ ya. Semoga dia bisa tumbuh subur juga. Kita coba apakah dia bisa tumbuh di daerah ini ya, daerah kering, tetapi ini tanahnya tanah lembab. Apa salahnya kita coba tanam saja, kita timbun dengan tanah secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Iya, seperti itu. Dan harus kita ingat di mana kita tanam. Kalau gitu kita tandain dengan ini aja ya, biar saya ingat. Jadi saya bisa lihat minggu depan bagaimana pertumbuhannya, apakah yang di lahan lembab ini kangkung saya bisa tumbuh, atau apakah kangkung yang saya tanam di sungai kecil itu bisa tumbuh. Buat teman-teman bisa di komen ya, yang mana yang lebih tumbuhnya subur, apakah di lahan sungai ini atau di tempat yang bertanah. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat ya bagaimana saya menanam kangkung sisa dari memasak di dapur. Jadi sisa dari sayuran yang ada di dapur yang sudah tidak terpakai, batang-batang yang masih berakar, saya coba tanam ya, saya coba tanam di lahan basah seperti di belakang saya ini, dan juga ada di lereng. Jadi saya mau membuktikan yang mana sih yang subur. Tapi kalau teman-teman semuanya tahu yang bagaimana cara menanam kangkung yang baik dan yang benar, silakan buat teman-teman untuk komen di kolom komentar di bawah. Jadi
saran juga buat teman-teman, belilah kangkung yang jauh dari pestisida kimia. Jadi saya mencoba untuk menanam kangkung secara organik. Apakah tanaman kangkung yang saya tanam secara organik ini bisa tumbuh subur atau tidak? Lumayan kan kalau misalkan kangkung organik ini tumbuh subur. Jadi kita memakan sayuran kangkung yang sehat. Kenapa? Karena tanpa pestisida kimia, dan juga semoga jauh dari hama-hama yang mengganggu pertumbuhan dari kangkung organik ini ya. Tapi juga jangan lupa buat teman-teman untuk selalu melihat ya, apakah kangkungnya tumbuh dengan baik atau tidak. Jika tidak, secara langsung saja ditangani, apakah dipindah tanam atau dibersihkan dari gulma-gulma atau hama-hama yang mengganggu. Tetapi disarankan kembali, tanamlah tanaman sayuran secara organik. Jadi di belakang saya ini adalah lahan kebun saya yang akan saya tanami tanaman sayur-sayuran secara organik. Oke, terima kasih sudah menonton video saya pada hari ini. Buat teman-teman yang mempunyai saran, kritik, ataupun masukan mengenai video ini, ataupun mengenai bagaimana cara menanam kangkung yang baik dan benar, silakan tinggalkan pesan-pesannya di bawah kolom komentar. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya, klik like dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video menarik lainnya seputar pertanian, dan agar juga akun saya ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.